Suk, lo dengar ada bau-bau kemenyan gitu nggak? Bau mati gitu nggak? Kok bau didengar? Oh iya, lo ada mencium Ada. bau-bau itu nggak? Ada sih. Ada ya? Agak-agak Lama-lama studio ini kayaknya Emang kita bahas apa ya? menurut kau apakah ini gara-gara masker dia? Kenapa Anda pakai masker? kunci gigi itu. Kepala merah-merah studio ini nih. Galak-galak nih. Jadi gini, gue punya ide. Kita coba share ke penonton Basler Oh, masalah gitu. yang masih belum ada nama. Kita mau ini paranormal experience. Paranormal experience. Asli studio ini ada asap-asapnya nih. Ada asap nih. Wow! Ada asap. Asap! Ada asap. Ada asap. Asap api neraka. Begitu ada kemajuan kita. Tapi harusnya nggak bagus lah pada asap. Hilangin sup. Embus sup. Tip sup. Wah. Oke. Kita akan membahas tentang paranormal experience. Bukan membahas, kita coba sharing nih kawan-kawan. Nah, Aga, gua sendiri dan Sukma mungkin punya ya, kita tidak memungkiri kalau kita hidup berdampingan dengan mereka, ya kan? Mereka yang tidak tampak. Iya. Nah untuk bahas Selo kali ini coba lah di-share, mungkin siapa mau mulai nih? Om Pimpa aja gimana? Pimpa aja kita lah. Yang kalah dia yang pertama. Yang kalah dia Oh iya, yang kalah dia yang pertama. Ah, ya. Nah, sampai halus sob. Nah, ayo. Rasain. Lu ada cerita, coba lu share. Anak baru tuh patuh. Lo tuh baru satu episode. Banyak pula kan tuh. Coba Sob. Coba share lu punya. Coba yang pertama dulu ya. Wih, banyak. Wih, banyak berarti nih. Dua cuma. Oh, coba dulu. Coba. Yang pertama Branding aku Sob. Belum. Oh iya. di rumah nenek deh. Kalau di rumah nenekku yang di Medan tuh kan ya cukup seram lah, memang banyak cerita dari om-om aku juga dulunya, terus ya wak aku ya memang cukup seram di situ dari sebelum aku lahir juga. Tunggu, bentar, tutup. Ini geser dikit. Agak terus rapatin. Ya, lanjut lah. Oh iya. Saya dong. Coba kau geser, jangan terlalu rapat kali kau. Nih. Ya. Aku kan takut. Kita PPKN. Belum mulai udah tegang nih. Kita kan PPKN. Serius lah. Ya. Terus kau tinggal Sama Wak dari Wak. Wak white coffee. Kan ini rumah nenekku. Oh iya. Jadi kayak password ya. Allah ya, bisa lah. Ya. Kayak mana? paranormal experience Kita ketawa-ketawa. coba. Ini nggak waktunya untuk melucu. Ini kita harus seram di sini. Aku mau sendiri, Sob. Ya. Mulai kan? Ya mulai. Jadi berawal dari sewaktu aku kuliah dulu di Medan. Ya kan, karena nggak ada rumah di Medan, jadi tinggal sama nenek dong. Berdua ya. Nggak ada uak aku juga satu rumah itu. Berarti Wak white coffee tadi. Iya. berarti karena lo nggak ada rumah sama nenek di tempat pinggir jalan tinggal gitu. Tadi karena nggak ada rumah sama nenek, berarti Kalau nggak ada rumah nih, cerita lo rumah nggak ada pribadi. rumah. Oh, nenek ada rumah. Gua Jadi- kira karena nggak ada rumah, aku sama nenek. Berarti sama nenek keren. Enggak, berarti enggak. Ya terus lo sama nenek. Jadi nenek kebetulan kan memang
tinggal di Medan, jadi adalah rumah kan. Oh, itu. Jadi memang rumah tuh terkenal cukup, bukan terkenal, maksudnya di kalangan keluarga kami ya termasuk agak angker lah rumah itu ya. Banyak Mungkin rumah hal-hal nenek mistis. tuh itu nak dulunya kuburan, Wah, rumah sakit, itu biasanya kan gitu-gitu sih tuh. kalau Nah, ya. dalam ceritanya sih nggak ada story yang kayak Candi gitu sih. mungkin. Kalau candi. Iya, terus Terus ya ini ceritanya aku baru nyampe lah ya. nah, Baru nyampe di situ bukan untuk yang pertama kali ya, mungkin aku sebelumnya liburan ke Padang, Oke. terus nyampe lagi ke Iya, iya. Medan untuk menyambung kuliah. ya. Terus? Menyambung kuliah. Maksudnya untuk lanjut Iya, iya. ke semester berikutnya. Jadi pertama kali nyampe, terus malamnya lah ya, ceritanya langsung aja ya. Ya, langsung aja. Malamnya aku tidur karena mungkin kelelahan seharian. Hah? Jadi tidur di memang kamarnya itu memang kamar aku sendiri lah di situ kan. Jadi tidur enak-enak, telentang gitu kan. Tiba-tiba kayak ngerasa ada yang gini-giniin kaki gitu. Gini. Terus ada yang megang, Gini. Nah, main-mainin ya. ada yang ngurut gitu ya. Iya, pertama kan kayak ini mimpi nggak ya gitu ya. Tuh Bangun. kayak Ah, nggak mau ngeh, tapi kok ah, gitu-gitu terus gitu kan. ah. Tuh coba lagi disentak gini kan. Ternyata ini entah memang halusinasi atau apa, kan kita nggak ada apa ya pembanding karena cuma saya sendiri yang lihat kan. Ya. Jadi ngelihat kayak anak kecil serius, tapi iya kan udah aku bilang tadi. Iya, Ya, iya, iya. karena Anak capek. kecil, iya, iya. Karena memang nggak ada yang lihat juga. Posisi capek tuh ya. Posisi capek. Habis bersihin rumah ya kan, Habis tinggal pakai, rumah nenek habis kan. pakai. Iya. Wes. Ah, Jangan kau Kapolres datang. Habis ngelem. iya. Jangan. Gue kan nggak sehina itu. Iya. Terus ya anak kecil perawakannya ya bisa dibilang dia kalau mungkin bahasa kitanya tuyul ya mungkin ya. Botak berarti. Botak cuma kepalanya ini lonjong. Kayak telur. Lonjong terus gitu ya gitu. Cacat berarti anaknya. Ah iya bisa jadi. Bisa Kayaknya jadi. nggak imunisasi itu. Iya. Mungkin agak Iya. polio dia. Ya, terus, tapi lo lihat tusuk apa matanya. Sempat kayak saling tatap gitu. Terus tiba hilang gitu. Terus dia gini kan kayak dia kaget juga, dia kaget gitu. Sama kaget. Dia kayak tuh langsung dia lari tuh ngilang gitu. Jadi kan sempat kayak gini terus tiba-tiba Terus reaksi nggak lo ada. setelah itu Ya udah. lo, Aku pindah kamar dong. tapi lo itu posisinya berapa Sob? Itu sekitar jam 11 malam padahal masih ya. Lo pindah ke kamar Kamar sepupu. terus cerita. Berdua. Satu kamar berdua. Enggak, belum cerita lah, besoknya lah. Lo Kan cerita kan. istilahnya agak takut lah ya. Oh, iya, iya. Pada saat itu. Iya, iya. Ya, itu sih yang pertama, yang lumayan lah ya. Jadi gambaran tuyul yang selama ini kita lihat nggak seperti yang aku lihat pada saat itu gitu. Yang tuyul yang kita lihat kan kayak botak, yang dalam gambaran pemikiran kita botak. Mukanya hancur nggak? Atau Nggak kayak biasa. manusia biasanya? Kayak manusia biasa sih nggak bisa juga dibilang kayak gitu karena ya apa ya kayak ada keriputnya kalau keriputnya gitu. Nggak kayak mulus Ada gitu. ini nggak berjerawat gitu. Iya, coba lo lo ada agak Gue pribadi sih gue paranormal experience lo nih. belum pernah. Kalau ngeliat langsung tuh gue nggak pernah. Cuman kayak yang misalnya nih yang zaman waktu kecil dulu kan, Nah. lo tau di rumah gue kan di yang dulu yang awalnya sebelum pindah kan itu di ujungnya tuh ada TK tuh. Sekarang kan masih ada Ya, TK. tapi udah Sekarang beda. kan Iya, dekat Ah. sini kan ada Oh, TK tuh. rumah lo pindah. Iya. Oh ya. Kan yang dulunya Iya, dekat iya. TK tuh. Dulu rumah lo TK. Enggak. Oh, ada TK. Bukan, ada TK. Oke, jadi ini TK. Aku malas cerita, malas. Ini TK. iya. Ini dulu rumah lo, tapi lo sekarang udah pindah ke 3 rumah. Iya. Ah. Berarti TK-nya TK-nya tetap di situ kan? bukan. Berarti TK-nya pindah ke sini. Ini ngomongin apa sih? Lah, oke. Lo pindah lah sekarang udah intinya. Yang rumahnya yang dulu itu kan deket banget sama TK tuh. Ya. Nah, kalau dulu tuh biasanya kalau udah di atas jam 1 lah, jam 2 gitu kan. Jam 3 dong. Iya, pokoknya. Pas 1 jam 2 jam 3. Ya terus.
itu tuh kan TK tuh kan banyak mainan anak-anaknya tuh. Nah, Ah. yang ayunan tuh biasanya kalau udah jam 1-an tuh gerak sendiri tuh. Kena angin kali. Nih. Ya logikanya kok dilogikakan sih gitu gitu. Kalau kena angin kayaknya nggak gerak karena dia udah karatan gitu kan. Ah. Harus ada tenaga yang mendorong gitu baru bisa gerak. Terus Mungkin terus adik lo nggak yang apa cita-cita tahayulnya apa? Kenapa biasanya bergerak itu? TK itu kan emang dari zaman dulu udah lama tuh. Lo kan tahu di TK tuh ada menara ya kan? TK Belanda ya? Iya ya kan, menara itu kan emang serius. Menara itu tuh emang buat pengintai orang-orang di zaman Belanda dulu itu. Tapi sekarang yang itu udah dihancurin menaranya tahun 2017 atau 2018 itu udah dihancurin. Sekarang udah hilang itu menaranya. Jadi TK-nya sekarang sih udah nggak kayak dulu. Ini perkara buayan goyang dong cerita lo. Iya satu tuh. Oh, satu. Tapi itu kan gue nggak lihat tuh, cuman dengar Emang suaranya. orang-orang sekitar rumahmu ada yang ngomong kayak gitu Udah juga? rahasia umum, orang udah pada tahu. Oh. Kalau itu tuh yang dulu tuh waktu kecil kan, kalau yang terbaru sih paling di kantor sih. Wah. Kantor. Kalau di kantor nih, gue nggak lihat juga. Kantormu di TK itu? di mana Pak? Kantor TK ada lah. Ada lah, masa disebutkan. Di Damar kantornya. Bukan di TK itu kan? Enggak. Ya. Jadi Oke. kalau di kantor tuh gue pernah, ini sebenarnya udah sering, tapi ini yang awal-awal gue kerja ya. Itu dulu pernah pertama kali lembur tuh pernah pulang sampai jam 10 gitu pernah kan. Jadi ya awal lembur itu, tapi ini gue nggak ngerasain, temen gue yang cerita nih. Jadi kami kan bertiga nih satu ruangan. Kita waktu itu closing, jadi lembur. Ya. Udah jam setengah 10, gue udah duluan nih pulang nih, duluan. Besoknya nih temen gue cerita nih, jadi pas gue pulang itu nggak lama setelah itu kan pintu ya, jadi ini kan ruangan gue nih, di seberang ini ada ruangan lagi kan, ruangan ini nih ketutup nih, pintunya udah ketutup nih. Pas gue udah pulang, udah sekitar jam 10-an tuh pintunya kebuka terus goyang-goyang kayak gini, kebuka sendiri. Angin lagi ya. Jadi masalah lu sebenarnya diantu angin. Nggak mungkin angin dong, kan Hantu kunci. angin. Apa yang menurut lo, apa hal paling logik yang terjadi menurut lo pintu goyang? Mungkin Ada hal angin, logik? karena itu ruangan tertutup full AC. Angin AC. dari AC AC-nya. mati dong. Oh, aslinya mati. AC mati dong karena yang tinggal kan cuman kita bertiga nih. Otomatis yang AC yang hidup kan di ruangan kita doang. Ya. Di ruangan mereka nggak hidup. Terus pintunya bergoyang. Pintunya kebuka sendiri terus goyang. Oke. Nah, itu yang pertama tuh, yang Kedua dong. ada lagi nih. Kalau Ini kedua dong. Maksudnya di kantor itu. Yang kantor lagi. Oh, ini kantor kalau nih. yang gue merasakan langsung di kantor tuh pernah waktu itu maghrib sih, sekitar jam 7, setengah 7 gitu kan. Nah. Pulang nggak telat juga kan, emang mau lembur, jadi Hmm. kita bertiga lagi nih lembur nih kan. Nah, Ini emang korban terus ya bertiga. iya, jadi Anggota kantor tuh cuma bertiga. Tiga tuh aja berapa? itu tim finance-nya, jadi emang Kantor teman saya. Kenapa Anda hanya membuat lembur mereka bertiga? Anda tidak tahu mereka sudah bertemu hantu angin. saya di Oh iya. Bahu. Mereka begitu tertekan. Tambahkanlah ini dia baik nih dia. Nah, ini lanjut kan nih. Lanjut ya. Jadi Coba. kalau yang kedua nih Oh iya. maghrib kan ceritanya nih. Udah tutup nih kantor, dari gua kunci nih dari luar, dari dalam udah gua kunci, jadi kerja di dalam kan. Tiba-tiba ada kedengaran orang naik tangga gitu kan. Itu kan di lantai 2 nih ruangan gua nih. Bos lah. Tek 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 tek, enggak, ruangan udah gua kunci dari dalam. Oh, yang dari paling Dari luarnya, luar, paling dari luar. luarnya. Udah gua kunci kan. Tek 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 tek. Jangan-jangan maling nih kan gua. Kan gue bertiga nih, ya udah salah satu harus yang turun kan. Yang kebetulan yang turun tuh gua tuh, langsung gua buka pintu, gua kejar kan. Nggak ada orang gitu. Mungkin Kita lari ke WC kali kan, yang pintu terdekat kan arah dekat WC kan. Terus lo cek ke WC. WC nggak ada orang gitu kan. Kucing kali. Nggak mungkin kucing kan, Su- udah gua enggak, kunci kan. suara memang kayak Enggak, tap. memang langkah tapak. kaki. Tak tak tak. Enggak, gua napak gua enggak. Itunya gua dek. Ya gitu lah. Oh iya. Oh, dia pakai pantofel. Ada ini. Kenapa jadi kayak Gue ini? penasaran kan, gue di depan kantor kan ada orang jualan pecel lele tuh. Ya. Gue tanyain, bang tadi ada yang masuk nggak? Perasaan pintu udah dikunci nih. Kata abangnya, nggak ada orang masuk, abangnya di sana, gue di sini. Oh, iya. Dari tadi nggak ada yang masuk kok. Iya, iya. Langsung berpikir kemana-mana. Jadi Tapi dia kan. ya kalau Itu sih, Bang. kalau lagi diceritain gini sih emang nggak horor, cuman kalau Kalau mungkin di- lagi di ini ya jadi berarti lo nggak pernah lihat kayak Dia si Sukma ya kan? Nggak pernah lihat. Cuma cuman merasakan. merasakan. Iya iya iya. Udah itu aja. Udah.
Ya, coba. Closing. Balik lagi ke Closing tadi kan aja. apa? Closing aja. Kau lama-lama kau anak baru kau. Banyak kayak kau sekarang. Tentang baju baru juga ini. Enggak. Sekarang kau lah, jangan banyak kali ke cerita. Enggak, kalau gua ngerasain ya siapa sih nggak pernah merinding ya kan. Merasakan. Berarti nggak pernah lihat juga. Dia nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Tapi gue tuh orangnya gampang kesugas sob. Misalnya gue nonton nih horor, udah pasti Oh. rasa-rasa ada apa gitu kan. Nah sampai satu ketika saking gue keponya dengan alam gaib ini, alam goib. Oh, sempat kepo. Kepo. Jadi waktu di Jakarta itu dulu gue sama teman-teman pernah uji nyali Di ke kuburan Jaruk Purut. Ini gue serius nih. Iya. Itu Dan gue 2 kali ke sana. kurang kerjaan apa gimana? Iya, Ya, karena kepo tadi. Kepo tadi. Oh iya. Malam pertama ke sana ternyata waktu itu malam Jumat kan ternyata dikasih tahu sama kuncennya, nama yang penjaga itu kuncen tuh. Nggak boleh gitu. Enggak, jadi yang paling horor ternyata tuh malam Rabu. Oh, malah Bukan malam Jumat di Kenapa malam Rabu? nggak tahu kata kuncennya malam Rabu ke sini katanya. Jadi Jaruk Purut itu dekat ini sob, kayak Tembok Hitam, ada perumahan warga dekat gitu. pemukiman. Enggak, lo enggak bukan masuk. khusus Lo ya, lo gitu nggak kan. TPA. TPU. TPU. Iya. Sampah. Iya. Sampah. Iya, jadi kan jalan raya menuju TPS. rumah lagi. Nah, kiri kanan. TPS coba. Kiri kanannya itu kuburan. kanan Dan kuburan. yang paling angker itu adalah kuburan. Yang kanan. Bukan, ada kuburan apa? Apa namanya? Yang gereja-gereja itu pastor. Oh, pastor. Pastor kepala buntu. Nah, itu tuh kan kalau di filmnya kan gitu tuh. Iya. Nah, itu sampai dibikin ruangan pastor tuh. Dan tapi kita nggak boleh masuk ke ada sana. ruangan? Karena nggak dijamin keselamatan sama kuncennya kalau masuk Kalau tinggal di sana. Ustadz yang ke sana nggak boleh juga. Boleh sih. Tergantung. Jangan tanya-tanya hal yang nggak pandai gue jawab lah. Ya. Jadi kita tuh kan berlima diarahkan lah. Dia harus ganjil katanya. Nggak Nah, ada gua yang kayak nggak tahu gitu-gitu. tuh. Gua nggak tahu tuh. Nggak ada aturan tuh. Cuman diarahkan ada pohon beringin sama pohon yang besar yang kita harus duduk di sana. Itu pohon jeruk purut kan? Gua nggak tahu itu pohon. Pokoknya gua duduk dah di pohon yang besar awalnya tuh. Duduk. Nama daerahnya. Bukan nama pohon. Lu sembarang. Ini gua cerita, maksud gua pengalaman mencari paranormal experience gua ya kan. Iya. Maksudnya bukan gua menantang, gua cuma pengen tahu. Habis itu kan gua stay tuh. Memilih duduk di pohon yang jeruk yang besar pohon besar gitulah. Ini memang sekali tau nggak berlima. pohon yang di kayak di Banuaran. Taplau. Banuaran. Oh iya. Taplau juga. Apa besar? Di berlima tuh duduk kayak kan sampai setengah Sebesar jam. itu ya pohonnya. Nggak terlalu lebih besar Banuaran. Tapi kayak pohonnya kayak sejenis gitu. Kau duduk aja kan. Duduk ya sejauh mata memandang kan kuburan. Tapi masih kelihatan tuh kuncennya jauh. Jadi kuncennya ngeliatin kita. Jadi maksudnya dijagain. Menjamin Kuncennya keselamatan. dibayar? Iya, dia tuh nggak ngasih harga, cuman ya kita setelah kita pulang nanti dikasih. Jadi gua duduk lah sampai akhirnya tiba-tiba teman gua teriak, dia liat pocong tidur. Hah? Astagfirullah. Ini kan dia nih gua sampai Kayak mana cara sampai bangunnya? menghitam nih gua nih. Agak payah dibangun. Ini gua ngelucu sebentar. Ya, udah hilang momen jadi kan. Pocongnya lagi tidur. Iya. Dia ngeliat pocong, astagfirullahaladzim gua liat pocong tidur. Kata temen lo. Teman lo, ya kita bereaksi lah. Tiba-tiba salah satu teman gua takut gitu kan. Yang malah Temen lo ini cowok semua nih. ya cowok semua. Nggak, yang lihat Misalnya, satu orang. yang kelima ini ngelihat, ya kan? Satu ya. Dia aduh gua liat pocong gitu kan. Mana? Gua coba lihat ke arah yang dia bilang Ternyata gitu. nggak ada. Gua nggak lihat, tapi dia ngelihat. Tiba-tiba teman gua yang misalnya keempat, mungkin karena ketakutan langsung jalan lari gitu. Padahal udah dilarang sama kuncen jangan lari gitu. Lari ke kuncennya pengen udahan gitu kan. Ya kita yang lain kan apa Bingung. ngikutin tiba-tiba sama-sama takut dong. Akhirnya balik lah. Kenapa nih, gitu. Ke teman gua agak shock gitu kan. Gua lihat ini. Tapi gua nggak lihat. Yang maksud gua antara kita berlima cuman dia doang. Kalau ada dua mungkin nggak lebih bisa terpercaya. diklarifikasi. Ya, mungkin dia ngeliat apa gitu kan. Iya. Oke. Ya mungkin Kita coba lagi nih. Coba pindah nih ke yang pohon satu lagi. Pohon beringin. Kan dia kan jalan raya nih. Pohon beringin. Awalnya gua di sini.
Sekarang yang di sini. Nah, itu memberingin. Sama gua duduk tiba-tiba teman gua yang tapi teman yang lain. Oh, beda lagi. Lihat pocong. Pocong Aduh, lagi ini ngapain gua- lagi? nanti gua serius gua merinding nak beda-beda. Wah, shit, man. Pocong Ini gua merinding nih. Nah, pocongnya lagi ngapain lagi? Yang- Tadi kan tidur. Nggak ngintip aja. Udah bangun. Nah, nah itu kan dia liat pocong. Kita balik kan. Pas dia liat pocong tuh, astagfirullahaladzim, masih ada. Dia bilang itu kan. Nah, gua nggak berani lihat ke sana. Karena gua sama pocong ini agak lumayan gitu kan. Kak lumayan takut gua sama pocong. Iya sih. Pocong itu salah satu jenis genre hantu yang gue takuti itu Iya pocong. sih. Iya sih. Padahal dia nggak ya bisa Ikat, dibilang agak susah ya juga dia akhirnya kita kembali lah ke kuncinya gitu kan. tinggal Nah yang sliding. bikin gua gimana ya? Tiba-tiba kuncinya ngomong gini. Siapa tadi yang lihat pocong di sana? Lu bayangin. Dia udah tahu. Gimana gua nggak Nggak mungkin kuncinya memang Bisikin. biasa ada pocong gitu loh. Jadi siapa Iya. yang lihat, ayo gitu mungkin. Iya, nggak tahu. Ya kan banyak jenis, kan banyak jenis. Ya maksud gua itulah salah satu hal gua pengen mencari paranormal experience gua gitu kan. Tapi gua bukannya menantang, gua nggak mau juga sebenarnya ngeliat hal-hal kayak gitu ya kan. Gua pribadi kalau kayak ngerasain kayak Aga tuh ada yang goyang-goyang itu sering maga. Kalau misalnya di rumah gua dulu tuh tiba-tiba gua kebangun jam berapa gitu kan, ada aja tuh bunyi tiang listrik depan rumah gua Teng tuh gitu ya. bunyi. Emang Ya, nggak ada kayak kita nggak ada pernah yang juga ngalamin kayak itu kan ya, Di? waktu nginap di rumahmu. ya kan? Ada lu pernah itu? seringnya tang gitu jam-jam Bunyi 2 bunyi tiang listrik rumah gua. Enggak, kalau Enggak ya, ada. karena aku sering dengar kalau tiang listrik apa itu orang ronda jadi Nggak ada. aku pikir biasa aja. Gua pernah beraniin keluar di lantai 2 tuh ngeliatin tiang itu. Apa Ronda tuh sambil lari makanya Enggak. kenceng lari itu. Enggak ada. Oh, gua tahu lah ada orang ronda Ya, sana atau enggak. iseng bisa. Satu lagi gue pernah mimpi. Jadi nenek gua di rumah itu penafsir mimpi handal. Wow. Penafsir mimpi Anda. Jadi dia tuh punya semua arti-arti. Pernah- Dia tuh lumayan Pernah tahu bikin dengan buku. bukan. Enggak. Dia tuh bisa mengartikan mimpi banyak tahu arti. Misalnya nih gue jelas banget mimpi gue ketemu gue ngelihat kuntilanak di tangga rumah gue. Iya. Kuntilanak tuh sosoknya kayak Suzana, ngerti nggak lo? Hitam, Padahal di mimpi. matanya hitam ini putih, pucat. Waduh, wah gimana? Padahal itu mimpi. Merinding nih. Ya mimpi. Terus gue cerita ke nenek gue. Terus gue bilang, nek tadi abang mimpi abang. Apa artinya? Abang teman tuh, tau nggak? Berarti waktu lo lagi mimpi itu emang lagi ada setan dekat lo. Dekat. Oh, di dekat kita. Ya. Oh, gitu. Ya. Aku Emang juga- setan itu kan emang dekat kita kan. Aku Sebenarnya juga pernah kayak gitu tuh. Mimpi itu kayaknya memang. belum giliran lo. Oh iya. Ya. Tapi nggak boleh cerita. Ya, gua udah sih. Ya itulah itu cerita tentang gua. Kalau ya jangan sampai lah gua ada bertemu tuyul Iya jangan. lonjong. Coba lo gimana Sob? Lo kan masih banyak, lo banyak nih. Ngomong-ngomong soal kayak mimpi-mimpi tadi itu kan, aku juga pernah ya memang kayak nyata. Abis mimpi itu memang kayak berkeringat gitu. Memang kayak di mimpi itulah suasananya gitu kan. Memang lagi tidur, posisi tidur dan keadaan kamar seperti yang di mimpi. Tapi memang keadaan itu memang kayak mimpi gitu, bukan asli gitu. Tapi terus di belakang tidur gini ya. Terus di belakang sini sama sini ada kayak dua makhluk gitu. Makhluknya ini yaitu bisa dibilang kayak kuntilanak satu dan terbayang sama aku kayak memang pocong satu gitu, sebelah-sebelahan gitu kan. Terus dia kayak memang ganggu tidur. Oh, berarti dan bikin baselo juga? Iya. Diganggu-ganggu, ditarik-tarik dalam mimpi itu kayak gitu, ditarik-tarik. Ini di rumah nenek nih. Iya. Jadi dalam mimpi itu tetap berusaha jangan gitulah inti kan. Terus baca doa dalam mimpi itu baca doa. Biar kebangun. Iya. Iya. Harapannya sih biar bisa. Terus ya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya. Terus. Ya. Ya itu habis itu kan alhamdulillah terbangun memang berkeringat terus Seperti emang terjadi gitu kan. Deg-degan kan kalau orang capek kan gitu kan kalau orang habis lari itu sering gitu kayak gitu di rumah nenek kadang cuman kuntilanak satu gitu di dalam mimpi tapi ada juga
yang suasananya real. Wow. Suasana real itu maksudnya lagi terjaga, lagi bangun, nggak dalam keadaan tidur nih, lagi main PS lah kan. Terus karena libur, kemungkinan libur sih, kemungkinan libur. Main Itu PS. tuh jam 1-an. Pagi. Iya, kayaknya pagi. Tengah malam. Lo sendiri nih. Sendiri di kamar itu. Main PS. Kebetulan setelah kejadian tuyul-tuyulan tadi itu kan, aku ngajak sepupuku tidur di kamar itu. Oh, akhirnya berdua tuh. Tapi pada saat itu mungkin aku sendiri ya, sepupuku entah kemana lah lari. Terus main PS mungkin agak ribut atau apa gitu kan. Nggak tahu kenapa, memang nggak bisa dipastikan karena aku sendiri juga nih ya. Tiba-tiba memang kayak real ada suara orang ketawa. Pantang. Dia ketawanya memang nggak kayak hihihi, nggak kayak gitu. Ketawanya Wow. Tuh, ke belakang rumah nenek tuh kan. Kayak menjauh gitu Iya, suaranya. menjauh suaranya. Gua kira, padahal kawai. Padahal kalau orang biasa menjauh tuh kan biasanya katanya mendekat ya kalau suara yang menjauh tuh. Oh iya. Katanya sih, tapi nggak tahu lah Lu masa pokoknya. nggak tahu sih? Ya katanya kalau dengar suara kuntilanak kalau jauh berarti dia dekat. Dia mendekat, Kalau kalau dia dekat keras, dia menjauh. ya. Dia jauh gitu. Nggak tahu bener apa enggak, cuma Sama kayak gitu. rezeki loh. Aduh. Wow. Yang selalu jauh. Wah. Dekat dong. Kalau jauh. Oh, iya. Akhirnya Terus aku pikir bakal pergilah gitu kan. Lanjutin lagi bentar gitu kan. Sambil udah bertanya-tanya apa memang iya apa enggak. Terus nyambung nggak lama kemudian datang lagi dari belakang tuh kayak suaranya. Masih di hari yang sama berarti? Iya, di keadaan itu nggak selang nggak, berapa waktu menit. lu dengar, lu kan main, lu dengar, Iya. reaksi lu apa? Oh, Iya, udahlah. iya. Apa sih gitu. Ini terus karena lo pertama lanjut kali main. dengar, jadi mainnya ya sambil udah gini-gini ya, udah Udah agak dibawa tidur. udah agak grogi kan. Kalau gue tadi lu emang lanjut main sih, Sob. Kalau Iya, mau karena di bawah tidur makin benar, makin terasa kan. Ya, terus Tiba-tiba di sebelah kan nggak enak kan. Taunya nggak selang berapa menit datang lagi dia ya. dari belakang itu. Terus? Padahal udah merinding. Iya. Dari belakang tuh jelas memang kayak jalannya dari belakang. Tahu lah ya kalau suara kayak gini, terus kesini lagi gitu kan jelas ya iya. suara ketawanya itu. Lalu lalang. 2 kali. Gitu. Masih gitu suaranya? Iya. Ada suara anak lagi. Itu tuyul yang tadi. Bukan. Terus. Ya itu. Wah, udahlah. Ini kayaknya dia ya dalam firasat aku ini kayak nyuruh tidur gitu. Ya, berisik udah. mungkin, berisik. Udah aku matiin aja. Terus lu langsung tidur? Aduh, Susah banget tidur kalau kayak gitu. Iya memang susah, nggak tidur juga sambil berpikir sambil keringatan, selangkangan basah pokoknya gitu lah. Banyak pilihan bagian tubuh yang kau sebut, Sob. Apa selangkangan? Ya itu duluan basah. Wah, tuh kalau gua Tapi karena itu Gua nggak bikin pernah make sense itu tuh kuntilanak karena dulunya om aku juga sering juga diganggu kuntilanak di rumah itu sampai Diganggunya pakai hihihi. enggak juga dipanggil nama. wow. Oh, kalau panggil nama ngeri itu. Dia kebetulan tidurnya di bagian paling belakang rumah. Di situ memang kamarnya agak lebih luas kan. Jadi posisinya mungkin om aku ini masih SMP entah SMA Udah lama gitu ya, udah lama kejadiannya memang. Tapi memang terkenalnya segitu memang sering ada kuntilanak dari penjaga ronda dan segala macam juga sering lihat. Kenapa nggak pindah? Hah? Iya, enggak mungkin. Ya, lo kira pindah rumah tuh segampang Iya, membalikkan telapak kaki. Ngeri juga gitu kan kayak gitu. susah dong. Iya. Terus ya itu dia ceritanya dulu tuh ya nggak tiap malam sih, cuman sering diganggunya, dipanggilnya kan kebetulan namanya Bobby. Bibo, gitu kan? Bobby, Dibalikin. Bobby, ya sering digituin tuh. Jadi sampai nggak tahannya dia ngadu dia ke Atok, kalau aku manggil kakek aku kan Atok. Oh iya. Atok aku yang kayak gitu-gitu tuh. Oh, lu kurang ajar lu bilang atop. Hei, Atok. itu Minang. Oh iya. Terus. Jadi atau aku paling anti yang kayak gitu-gitu kan. Jadi
dicarinya lah, maksudnya dicari itu Dia orang pintar di mana sekarang enggak ya mungkin S3. dibilang Bukan orang pintar, orang yang nekat aja, orang yang nyalinya udah berlebih-lebih aja mungkin. ya gitu-gitu Bukan orang lah pintar. kalau Ya. ada isi-isian kalau orang dulu-dulu kan kayak gitu Iya, ya. iya. Iya. Jadi Dicari sarangnya? Dicarilah sarangnya, kebetulan dapat dari pohon nangka gitu. Penangka tuh posisinya di mana? Pohon nangka tuh pas memang di belakang. Memang di rumah nenek di itu juga? belakang ya, Oh. pas di belakang. Di situ dia sering Rame berarti berapa? Hmm? Katanya berapa tuh sarangnya? Berapa rame? Satu itu sih yang Oh, sering. emang dia? Nah. Terus akhirnya penangkanya Ditanya tuh aku siapa lagi yang pernah diganggu gitu. Ternyata wah aku tuh pernah di atas, padahal kamarnya kan di atas, tapi yang paling belakang juga. Namanya Is kan dipanggil. Is. Is sering kayak gitu, sering kayak gitu. Jadi ya kamar paling belakang yang paling sering tuh diganggu. kayak kita salah konten ini. Jadi ya itu udah apa dicoba pengen ditebang pohon nangkanya, tapi katanya agak susah menebangnya itu entah kenapa. Itu tuh kan sering cerita kayak gitu ya. Kalau kayak gitu-gitu tuh Pakai sendok. Iya bisa jadi sih. Mungkin Suruh- pakai pisau ya susah. yang nembang tuh suruh suruh coba. Bule kan nggak percaya kayak gitu. Oh iya ya. Saya Ya, langsung selesai. ya itu sih. Iya. Cuman kemudian ya bisa ditebang dengan susah payah ya. Pakai apa? Ya Akhirnya- mungkin pakai. Emang susah. Iya susah katanya pengakuannya kan aku nggak ada di tempat dong. Nah, jadi susah motong pohon nangka itu gitu loh. Jadi terakhirnya tapi masih bisa terpotong. Lu keren juga ya, Cuk. Cerita paranormal experience lu ya. Banyak ya. Iya. Berarti Ya itu yang lumayan seram lah ya yang Itu suara. itu kalau kayak ketemu tuyul kan dengar suara gua aja dengan orang bunyi tiang aja. itu udah merasa paranormal Iya. experience ya. langsung kena mental tuh kalau gitu. Asli. Sampai sekarang nenek masih tinggal sana, Cuk. Masih kalau nenek memang sangat jarang diganggu. Iya, iya. Karena Kalau- jangan-jangan- penghuni lama. Nenek yang pura-pura nganggu. Hah? Iya, iya. Terus udah, Sob, lagi, Sob. Kalau kami sering main PS sampai tengah-tengah malam tuh kan aku sama sepupu kan sering main Pasti PS tuh. Ada aja. ditegur lah jatuhnya. Ditegurnya memang bukan dengan suara kayak gitu, kadang kaca tuh di toko boom gitu. Tiba-tiba keras bunyi jam gitu, bunyi. jam kaca Oh, gini, kaca solid gitu. Oh, iya. Tiba-tiba boom gitu kan. Kayak bunyi padat gitu kan. Iya, iya. Kayak kena gempa Boom, gitu ya. jam kira-kira kayak jam 3 Wah, siapa yang iseng gitu kan, Iya. tiba-tiba boom gitu kan. mantap Terus kali. habis Wow. Goblok kan Jantungku terpacu. itu tuh ya kayak gitu tuh sering tuh kalau misalnya kami teriak kalau main PS kan nggak mungkin diem gitu kan, pasti gol gitu Pasti. kan. langsung dengan Langsung simpan Tidur. Itu kayak gitu. udah ngerti aja udah gitu kode alamnya memang tuh nggak mungkin tiba-tiba kucing lompat cuma boom gitu Wah, kan nggak mungkin, iya kan? niat banget kucingnya Nggak mungkin nenek. nggak mungkin nenek pura-pura keluar cuma Iya. Buk. Ah. rasain kalian diam kan. Ah. Jadi bang. Nah, kameramen. Mau kita- cerita Sip. juga. Ini kedengaran kan dari Sip. sini kan. Oh ya, oke. Gue kan di Bandung lumayan lama ya. Jadi ada beberapa cerita lah tentang di Bandung gitu. Gadis Bandung. Ada hubungannya sama gadis Bandung. Oh, sudah 2 kali. Ada hubungannya sama gadis Bandung. Iya. Jadi udah jam 12:30 di Bandung kan biasanya angkot masih ada. Apalagi angkot Dago itu nggak pernah berhenti 24 jam. Nah, Angkot berdarah. Terus ya. angkot Dago ini Angber dong. dia mau naik dari ITB, ada jalur angkot itu sampai ke Ciamplas. 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 Jadi ada jalur angkot gitu kan. Amplas Medan. Terus naiklah dia angkot di sana gitu. Pas dia naik cuma sendirian. Ini siapa ini siapa? Cewek ini anak ITB, baru pulang dari kampus lah dalam ngerjain tugas. Nah habis itu tiba-tiba nggak enak perasaannya di dalam angkot gitu kan. Karena supir angkotnya mesum. Kak. Bukan. ini ceritanya tentang angkot setan by the way. Angkot setan. Jadi naik nggak enak perasaannya, ditanya bapaknya, "Pak, sekarang jam berapa?" Dia gitu kan. Bapaknya diam aja perjalanan. Terus ada penumpang tapi gak dinaikin sama bapaknya, jalan gitu terus kan. Terus nggak enak perasaan si tetehnya ini kan. Pas sudah
nggak bener nih angkotnya nih, kacau gitu kan. Terus dia turun, keluarin dompet, ngambil duit, ngeluarin duit 100.000, dikasih ke si bapaknya gitu kan. Terus nggak mau dia. Terus kabur angkotnya, angkot setan gitu. Oh, bangsat! Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yang punya paranormal experience, Silakan kirim komen di bawah. komen di bawah ya. Nanti Jadi- siapa tahu kita panggil. Kita juga mencari rekrutmen untuk kameramen baru, videografer baru, lebih baru siapapun deh bisa megang kamera. Pokoknya jangan kayak si bangsat ini. Ya, pokoknya ketika kategorinya Anda